ya, dari para pejabat, ulama, ustadz, habib, ya, para tokoh, tanpa disadari, karena bagi Allah tidak ada kata kebetulan. Ya. Ada satu kalimat yang saat itu saya yakin kalimat itu terucap dengan getaran hatinya yang sangat kuat dari seorang Basuki Cahayapurnama. Kalau tidak salah terucap, bila engkau menjolimi saya, maka yang kau hadapi adalah Tuhan yang Maha Esa. Tunggu saja, satu persatu Anda akan dipermalukan. Subhanallah. Tanpa disadari, satu persatu Allah telah melujutinya. Ada yang selama ini sangat kuat menggiring opini seolah-olah Ahok itulah penista agama. Menurut saya pribadi tidak. Kenapa saya katakan tidak? Dia bangun musola di mana-mana, dia bangun masjid di mana-mana, dia gaji guru ngaji, dia berangkatkan marbot-marbot masjid. Mimpi aja mereka tidak melihat kabar. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan kaum muslimin, kami membuat blog ini bukan maksud untuk menggurui atau mungkin lebih tahu, tapi beberapa tahun belakangan ini fenomena ini kami melihat seperti gunung es, perlahan dia mencair. Ya, dari para pejabat, ulama, ustadz, habib, ya, para tokoh, tanpa disadari, karena bagi Allah tidak ada kata kebetulan. Ya. Ada satu kalimat yang saat itu saya yakin kalimat itu terucap dengan getaran hatinya yang sangat kuat dari seorang Basuki Cahayapurnama. Kalau tidak salah terucap, bila engkau menjolimi saya, maka yang kau hadapi adalah Tuhan yang Maha Esa. Tunggu saja, satu persatu Anda akan dipermalukan. Subhanallah. Tanpa disadari, satu persatu Allah telah melujutinya. Dari bupati, wali kota, gubernur yang ikut turun ke jalan. Saya saat itu pribadi sebagai muslim, saya melihat ini adalah penjoliman, ini adalah tekanan politik. Ya. Seharusnya kan diminta untuk tabayun, tapi tekanan politik itu sangat kuat, tapi mengatasnamakan agama. Tapi mereka lupa, 1000 kali engkau bertakbir, ya, tapi kejoliman yang engkau kerjakan, Allah tidak akan berpihak kepada Anda, tapi Allah akan berpihak kepada orang yang engkau jolimin. Kita baru saja kehilangan, ya, menurut saya Ustadz fenomenal lah, ya, karena setiap ceramahnya, tausiahnya kami sudah banyak mendengar tentang apa hadisnya, apa firmannya, yang ada hanya kebencian dan kebencian. Dan saya pun juga tidak mau menyebutkan pejabat si A, si B, si C, atau tokoh agama atau ulama siapapun. Ya, sekarang kita lihat Allah sedang menelanjangi mereka semua. Ada yang dipenjarakan, ada yang menghadapi hukumannya, ada yang menghadapi permasalahannya, ada yang menghadapi penyakitnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya,
Saya sebagai umat muslim, bagi ulama-ulama kami, sesepuh-sesepuh kami yang mungkin karena sifat kesombongannya, sifat keras kepalanya, saya hanya menyarankan segera meminta maaf dan bertobat. Ya, jangan sampai kalian meninggalkan dunia ini meninggal dosa kepada orang lain, dan orang itu yang belum bisa memaafkan kalian. Naudzubillah min dzalik. Ya. Coba buka mata hati. Dari semenjak Ahok keluar dari tahanan, ya, yang dihancurkan oleh kalian itu bukan sekedar Ahok di penjara sekian tahun, tapi apa? Jabatannya dihancurkan, keluarganya ikut hancur, nama reputasinya semua hancur. Tapi tetap, bila Allah berkehendak mengangkat derajatnya, tidak ada yang bisa menyayang, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya, sekarang ada yang selama ini sangat kuat ya, menggiring opini seolah-olah Ahok itulah penista agama. Menurut saya pribadi tidak. Kenapa saya katakan tidak? Dia bangun musola di mana-mana, dia bangun masjid di mana-mana, dia gaji guru ngaji, dia berangkatkan marbot-marbot masjid. Mimpi aja mereka tidak melihat Ka'bah karena Ahok. Mereka bisa melihat Baitullah. Di saat Ahok memporak-porandakan tempat-tempat prostitusi, Anda diam. Di saat Ahok menutup tempat-tempat hiburan yang tempat peredaran narkotika, Anda diam. Yang perlu Anda ingat, Allah tidak berpihak kepada umat muslim, tapi Allah berpihak kepada orang yang benar. 1000 kali engkau bertakbir di jalanan, tapi engkau merusak, menjolimi orang, sumpah serapah kalian itu adalah doa bagi kalian sendiri. Ya, saya tidak mau menyebut nama. Sekarang ada orang yang sumpah serapah di dalam mimbarnya. Sekarang dia sedang menuai. Oke, saya mohon, Allah punya banyak cara untuk menegur kita. Kalau kalian masih malu untuk meminta maaf kepada orang yang kau jolimi, saya siap sebagai mediasi, saya siap sebagai perantaranya. Anda membuat suatu paguyuban 212 bukan kebetulan. Allah sudah menulis surat 2 ayat 12. Sesungguhnya engkau tanpa disadari, sesungguhnya engkaulah yang merusak. Tidak ada kata kebetulan bagi Allah. Tidak ada kata kebetulan bagi Allah. Semua sudah Allah rencanakan. Ya. Sebelum ajal menjemputmu, segeralah bertobat dan minta maaflah kepada orang yang selama ini telah engkau jolimi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh, supaya jangan kaget, cepet contoh, supaya jangan kaget. Negara Afghanistan, dengar, suka lihat di TV, lihat berita, 100% Muslim. Satu orang saja non Muslim nggak ada, Muslim semua. 7 suku, 99% ahli sunnah wal jamaah, madhabnya Imam Hanafi. Tarekatnya Naqsabandiyah, 1% Syiah. Perang saudara wis 40 tahun, paten-patenan sesama Islam, bom-boman, pasar dibom, sekolahan dibom, rumah sakit dibom, masjid dibom. Presidennya namanya Burhanuddin Rabbani, Profesor Burhanuddin Rabbani, keluar Mesir, apal Quran,
Al Azhar dipateni presidennya. Sampai sekarang bom meledak terus. Ayo, agamanya Islam tuh. Sampai kepengin ingin jalan ke Afghanistan, ingin. Tuh, coba tuh. Berarti martabat bangsa ini bukan agamanya, akhlak. Islam semua tuh. Ingin nggak? Ayo jalan-jalan yuk, presiden ke sana yuk. Ingin? Setor